Ini adalah salah satu kamera favorit gue di tahun 2023. In fact, bahkan sebenarnya kamera paling favorit gue di tahun 2023. Tapi bukan berarti kamera ini tanpa kekurangan sama sekali. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kekurangan dari DJI Osmo Pocket 3. Sebenarnya ini adalah kamera yang bener-bener cakep. Menurut gue worth it juga buat dipertimbangkan. Apalagi dengan harga yang ditawarkan itu menurut gue sweet spot banget, worth it banget. Dan gue sendiri emang pakai juga. Jadi salah satu gear utama kita juga di channel SM Media saat ini. Ini kamera yang cakep. Cuman sayangnya ada beberapa orang yang salah menempatkan ekspektasi gitu ya. Ekspektasinya agak ketinggian atau ya kurang tepat aja sebenarnya. Sehingga mereka merasa kecewa ketika dapat kamera ini. Dan di video kali ini gue bakal bahas beberapa kekurangan tersebut yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semua dan menyesuaikan kalau misalkan kalian berada di ekspektasi yang salah gitu. Jadi ya semoga video ini nantinya bisa menentukan juga kamera ini benar-benar cocok atau enggak buat kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita udah mengadakan lagi lomba foto bulanan di bulan Desember ini. Dimana pada bulan Desember ini hadiah utamanya adalah Sony A7 IV. Dan ya kayak biasa kalau kalian udah punya presetnya, preset creature kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Sebenarnya agak aneh ya cara gue masuk ke iklan ini, tapi ya kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa lombanya harus pakai presetnya. Kalau kalian udah punya, free buat ikutan lombanya lagi dan lagi dan lagi tiap kali lombanya diadakan. Rencana kita bakal ada setiap bulan. Dan kalau misalkan kalian belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat beli presetnya buat dapet diskon Rp300.000. Oke, balik lagi ke gue harus ingetin dulu. Video announcement-nya udah ada yang buat lomba Desember, jadi buat kalian yang pengen tahu ketentuan komplitnya boleh main ke video announcement-nya. Oke, sekarang kita balik lagi ke DJI Osmo Pocket 3. Dimana pada video kali ini, kalau di video-video sebelumnya kita selalu meninggikan kamera ini, di video ini kita akan membahas kekurangan yang dibawa oleh DJI Osmo Pocket 3 ini. Yang menurut gua akan jadi pertimbangan buat beberapa orang yang memang pengen beli kamera ini. Karena gua tetap mewajarkan kalau misalkan orang-orang punya ekspektasi yang cukup tinggi, karena kamera ini juga nggak bisa kita bilang murah juga gitu ya. Untuk beberapa orang mungkin buat dapat kamera ini harus nabung banget gitu ya. Jadi harus disesuaikan ekspektasinya. Tetap harganya worth it dengan apa yang kalian dapatkan, tapi ekspektasinya juga harus disesuaikan. Pertama, itu adalah soal stabilisasinya. Wah, untuk DJI Osmo Pocket 3 yang udah pakai gimbal, kekurangan pertama adalah stabilisasi. Yep, karena gini, banyak yang berekspektasi karena dia pakai gimbal, stabilisasinya akan jadi stabilisasi terbaik di semua kamera dimanapun gitu ya, dibanding kamera apapun. Tapi salah besar, karena banyak yang pengen ngaduin si Osmo Pocket 3 ini dengan stabilisasinya action cam. Jelas nggak ketemu. Action cam itu melakukan stabilisasi dengan cara cropping di sensornya, lalu dia biar nggak kena motion blur, dia pakai shutter speed yang sangat tinggi, dan gambarnya itu dia bergerak-gerak secara digital gitu, sehingga gambarnya bisa kelihatan bener-bener smooth banget gitu. Sedangkan di sini dia real pakai gimbal, dan balik lagi ke teknik tangan kita juga. Biasanya memang kalau kita jalan atau kita berlari, dia akan tetap mentranslate gerakan naik turun kita gitu, sehingga itu akan tetap kelihatan di hasil dari DJI Osmo Pocket 3 ini. Dan kadang untuk beberapa orang itu mengecewakan, tapi sebenarnya bukan full kekurangan ya, karena itu yang menyebabkan action cam itu nggak terlalu bisa bermain dengan low light karena dia shutter speednya harus tinggi. Kebanyakan action cam kalau misalkan di kondisi low light itu stabilisasinya mulai ngaco. Kemarin yang paling bagus ya si Insta360 X Pro gitu ya. Tapi kebanyakan, dan termasuk Insta360 X Pro juga, itu akan berhenti pada level tertentu gitu low light-nya. Karena dia sensornya kecil, dia harus nyari shutter speed yang tinggi sehingga cahaya yang masuk sangat rendah. Di sini kita udah mengabaikan itu, sensornya lumayan gede, lensanya bukannya gede, f2, dan karena dia stabilisasinya kita ngandelin gimbal, ya dia nggak perlu pakai shutter speed tinggi buat menahan motion blur gitu, sehingga cahayanya ketika kita nge-shoot low light di sini itu benar-benar cakep.
gitu. Tapi ya itu, kalian manage ekspektasi kalian soal stabilisasinya. Karena kalau kalian bawa jalan atau lari, dia masih tetap naik turun gitu. Masih ada gerakan tersebut. Lalu yang kedua adalah dia tidak waterproof. Ini juga kurang lebih sama dengan yang pertama gitu ya. Ekspektasi kamera ini untuk diadu dengan action cam. Ya jelas enggak gitu ya, jelas berbeda. Ini adalah kamera yang sangat berbeda dengan action cam. Tujuannya berbeda, fungsinya berbeda. Tapi gue paham kenapa banyak yang bandingin seperti itu, karena nggak sedikit juga orang yang vlogging itu pakai action cam gitu. Pakai Insta360 lah, pakai GoPro lah, atau action cam lainnya, yaitu sangat-sangat wajar juga selama bisa dapat kontennya. Tapi secara fungsi, action cam itu memang diciptakan untuk kondisi ekstrim, untuk action, sedangkan dia enggak gitu. Dan kalau kalian lihat marketing materialnya atau kalian main ke websitenya aja, itu tidak ada embel-embel sama sekali soal sealing lah, soal weather shield atau waterproof gitu-gitu, nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen bawa dengan kondisi yang ekstrim, ya kalian tetap harus berhati-hati gitu. Apalagi dia, karena logik juga ya, dia membawa mekanisme bergerak tuh banyak banget. Layarnya aja bergerak gitu ya, dan gimbalnya bergerak gitu. Semuanya motor di situ. Jadi ya percikan air aja sebenarnya agak berbahaya. Gue sempat marahin Wowo waktu kita keracur. Kita ada main di Bali itu, sempat gue belajar surfing. Kita nggak bawa memori buat X-A2S pakai lensa tele, ketinggalan di hotel. Terus dia malah masuk ke pantai bawa kamera ini buat ngerekam langsung. Dan gue suruh langsung cabut karena resikonya gede banget untuk kamera ini. Apalagi si Wowo itu sampai masuk ke inian ombaknya gitu, kena nyiprat berkali-kali gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan dan sebisa mungkin jangan gitu. Jadi ya dia tidak water shield. Sesuaikan lagi ekspektasi kalian. Terakhir, kekurangannya adalah soal baterainya yang merupakan baterai tanam dibandingkan dengan kamera-kamera profesional yang baterainya bisa kita swap. Begitu juga action kamera yang kebanyakan baterainya bisa kita swap, kecuali Insta360 Go 3 gitu ya. Sama DJI Action 2 itu juga nggak bisa di swap, tapi kan balik lagi di Action 3-nya dia balik ke bentuk normal yang baterainya bisa kita swap. Nah, ini sebenarnya perspektif juga sih, ini opini masing-masing aja soal jelek atau buruknya menggunakan baterai tanam. Karena ada plus minusnya juga, tapi memang minusnya itu lumayan berat gitu ya kalau misalkan menggunakan baterai tanam. Karena yang pertama, kita harus mempertanyakan juga bagaimana ketahanannya di masa depan. Karena dia baterai tanam, kalau misalkan ada apa-apa, ya nggak bisa kita beli baterai aja kita swap gitu. Jadi harus bongkar, atau itu pun kalau bisa gitu ya. Kalau memang bisa diganti ya harus bongkar, agak ribet, lalu kita mungkin harus solder apa segala macam. Tapi itu pun balik lagi kalau bisa. Jadi satu pertanyaan, seberapa lama baterainya akan bertahan pada kondisi optimumnya gitu. Sama di luar itu, untuk penggunaan lama, nggak sedikit orang yang lebih prefer menggunakan baterai yang bisa di swap kayak action cam. Makanya action cam itu lebih bagus baterainya yang di swap ya. Kayak action 2 kan akhirnya ganti ke action 3, dia balik lagi baterainya bisa di swap karena penggunaannya kan emang ekstrim, lalu penggunaannya record panjang, dia panas gitu. Dan ketika panas tersebut, kita biasanya kamera panas itu nggak mau langsung ngecas juga ketika baru habis dipakai, karena itu akan mengurangi masa pemakaian baterainya sendiri. Tapi di luar itu, kalaupun kita langsung ngecas dan dia terasa awet-awet aja ya nggak masalah. Cuman ketika kita swap, kalau kita pakai kamera kayak GoPro atau mungkin DJI Action 3, Action 4 gitu ya, dan Insta360 Pro, itu ketika kita swap baterai, selain kita nggak nunggu waktu dia ngecas sama sekali, karena kita langsung masukin baterai penuh, temperatur pun ikut terkondisi gitu. Karena baterai itu lumayan nyimpen panas gitu. Salah satu penyebab panas terbesar di kamera adalah baterainya juga gitu. Dan ketika baterainya yang udah kita pakai lama kita swap, set dengan baterai baru yang masih full, masih fresh dan masih dingin, temperatur pun ikut terkondisi gitu. Penyebaran panas akan lebih efisien lagi. Jadi ya itu kekurangannya. Kalau misalkan dia pakai baterai tanam, ya dia harus mengorbankan itu. Soal ketahanan nanti masih dipertanyakan, dan misalkan habis ya kita harus ngecas dan harus nunggu ngecas gitu. Dan ya mungkin soal panasnya tadi, dia tidak membuang panasnya lewat pemindahan baterai tadi gitu. Tapi ya so far sih gue pakai dalam kurun waktu yang cukup lama. Kamera ini tetap memberikan performa yang terbaik, tapi memang belum lama-lama banget ya kita pakainya. Tapi ya itu jadi salah satu
informasi aja yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman semua yang udah ngelirik kamera yang satu ini. Cocok atau enggak buat kalian? Atau setelah tahu beberapa kekurangan tadi, kalian lebih cocok pakai action cam, ya silahkan aja gitu. Yang penting adalah sesuaikan dengan workflow kalian. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi dari gue seputar kekurangan dari DJI Osmo Pocket 3 kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau ada kekurangan lain yang gue belum bahas, boleh banget taruh semuanya di kolom komentar karena bisa ngebantu teman-teman yang lain juga. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.